sedang berada di Gua Maria Ratu Pencinta Damai Anjongan, Keuskupan Agung Pontianak. Hari ini kita memperingati penutupan bulan Maria di bulan Oktober 2023 dan juga memperingati ulang tahun 50 tahun Gua Maria. Kita semua yang hadir di tempat ini sungguh-sungguh berbahagia karena diberi kesempatan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan melalui penghormatan khusus kepada Ibunda Tuhan Yesus Santa Maria di Taman Doa Maria Ratu Pencinta Damai Anjongan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, rekan-rekan imam, Bapak Uskup Agung Agus yang kasih. Maria bagi Gereja Katolik, bagi kita mengandung sekaligus nilai dan keutamaan yang dahsyat, luar biasa. Dalam studi Alkitabiah, ia sejajar dengan Bapak Abraham, Bapak orang-orang beriman. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Dan meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ya siapa lagi? Maria. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, ia percaya. Dan tidak ada dasar untuk percaya, ia berharap. Tapi iman Maria, ketangguhan, keteguhan, dan segala hal yang melingkari kehebatan, keistimewaan Santa Maria ini bukan turun begitu-begitu saja. Bukan hasil pembinaan 1-2 tahun. Tapi sekurang-kurangnya 6 abad. 6 abad. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, 600 tahun, lama itu. Dalam studi Alkitab, kita biasa mengenal apa yang disebut sisa-sisa kecil bangsa Israel atau kaum Anabim. Kaum Anabim. Cerita panjangnya begini, Bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu dalam sejarah peradaban orang-orang Israel ada dikenal Perang Utara Selatan. Lebih hebat dari Perang Hamas sekarang ini, karena membawa kehancuran yang tidak ada duanya. Antara lain kehancuran bait Allah yang lebih dari 40 tahun dibangun oleh nenek moyang orang-orang Israel. Kita menyaksikan kalau nasib baik ke Yerusalem hanya tembok ratapan, tempat orang-orang Yahudi menyandarkan kepalanya baru menangis. Kenapa itu? Ya, berdoalah. Kenapa menangis? Bertobat. Karena orang-orang Israel itu dosanya paling banyak. Kita membunuh orang, mereka membunuh Yesus. Oh, maka akibat dari Perang Utara Selatan itu bangsa Israel dibuang dan di bawah pengawasan orang yang menang perang itu, raja-raja Mesopotamia. Mereka dibuang ke negeri asing. Lama ya, jejak-jejak dari kepahitan pembuangan di Babilonia itu antara lain kita baca dalam Mazmur 137 di tepi sungai Babilon oleh kelompok musik dari Jamaika, Bonnie M. Di tepi sungai Babilon akhirnya menjadi lagu yang amat mendunia. Anda juga tahu lagu dia. Secara singkat, by the rivers of Babylon, there we sat down and we wept. Orang-orang di kampung saya yang tidak mengerti bahasa Inggris, mereka memakai lagu ini untuk joget sampai pagi. Makanya sekolah.
Di tepi sungai Babylon kami duduk dan menangis. Si nasib kami. Bagaimana mungkin kami menanggapi orang-orang yang meminta kami menyanyikan lagu Tuhan, sementara gitar-gitar, dawai dan kecapi kami digantungkan tangan saya. Kami duduk hanya pakai kolor saja. Bagaimana mungkin kami mau menyanyikan lagu kemuliaan Tuhan? Itulah Bapak dan Ibu, masih banyak lagi. 50 tahun sesudah pembuangan bangsa Israel di Mesopotamia, 587 sampai dengan 537 sebelum Masehi, ada seorang raja besar pada bangsa Mesopotamia yang bernama Kores. Kores memberi maklumat 2. Kalian di pembuangan ini bisa tinggal terus. 1, 2, kalau mau pulang silakan. Karena 2 pilihan, ya 2 juga keputusan. Orang-orang yang sudah merasa agak mapan lebih dari 50 tahun di tanah pembuangan memilih lebih baik menetap. Untuk apa kita kembali ke Israel? Hanya akan menemukan puing-puing kehancuran dan trauma, sakit hati bahwa kita pernah dikalahkan oleh manusia-manusia Mesopotamia. Sedih. Tidak usah kita pulang. Perekonomian sudah lumayan baik. Ada kios, ada kereta, tapi belum ada mobil ya. Belum ada HP juga, tidak apa-apa. Tapi pokoknya kita sudah agak maju. Kalau kembali ke Israel, hanya kita menemukan kesedihan. Membangun kembali dari reruntuhan. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, ada kelompok kedua. Kelompok kedua itulah Anawim, sisa-sisa kecil bangsa Israel yang memutuskan kita harus kembali apapun terjadi. Karena 3 alasan. 1, karena cinta akan tanah air. 2, karena cinta akan bait Allah, rumah Tuhan. 3, karena cinta akan Allah Yahweh, Allah orang-orang Israel itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, ingat, jargon mereka adalah kita boleh kehilangan apa saja, tapi tidak boleh kehilangan Tuhan. Ini penting, Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kasih. Kita boleh kehilangan apa saja. Boleh kehilangan HP, tidak apa-apa, dibeli lagi. Boleh kehilangan istri, suami. Boleh kehilangan anak-anak, boleh kehilangan harta benda. Tapi jangan pernah kehilangan Tuhan. Amin. 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 Saudara-saudara. Amin. Kehilangan Tuhan gawat ya. Itulah cikal bakal yang melahirkan Santa Perawan Maria, Ibu Tuhan, gadis sederhana di Nazaret. 600 tahun ya, sekali lagi ya. Iman itu ditumbuhkan, iman itu dirawat, iman itu dibekali, iman itu diuji. Sehingga kita menyaksikan seseorang yang amat unggul, sekali lagi, dalam nilai dan keutamaan. Dalam Injil disebut, di bawah kaki salib Tuhan berdiri Maria ibunya. Injil itu ditulis dalam tradisi laki-laki, supaya laki-laki jangan malu-malu, maka ditulis tambahan, di bawah kaki salib Tuhan berdiri Maria ibunya dan murid yang dikasihnya. Malu-maluin, murid yang dikasih tidak disebut namanya, mungkin namanya Agus apa? Itu atas. Oleh karena itu, lebih dari 2000 tahun sekarang ini, sejak ternyatanya iman kaum Anawim, sisa-sisa bangsa Israel yang begitu tangguh, peradaban manusia ini tetap memberi tempat yang amat istimewa bagi Santa Perawan Maria. Saya senang karena di sini seperti dibuka oleh Profesor Agus tadi,
Maria dikenang sebagai Ratu pencinta damai. Sini sejuk, asri, indah, tenang, teduh, menawan. Bukan hanya tanda-tanda alam ini yang memperlihatkan keteduhan kedamaian, tapi simbol yang ditampilkan di sini, rumah betang, rumah orang-orang Tionghoa, rumah apa lagi ya? Rumah Melayu, rumah Dayak, ya betang, oh. Rumah Jawa, Joglong, yang kurang hanya rumah Papua belum ada di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih. Pertama, menghormati Santa Perawan Maria bukan hanya sekedar keutamaan dan nilai-nilai keimanan yang begitu luhur. Jadi kita bukan menghormati patung, kayu, fiberglass, batu, enggak. Dulu kau orang Katolik, hormat batu. Tidak. Kita menghormati nilai dan keutamaan. Itu jauh lebih besar daripada tanda-tanda material. Kedua, penghormatan kita ini berdampak luas. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kekatolikan, kemuliaan Tuhan, rasa hormat kita akan Santa Perawan Maria itu bukan milik sendiri, tapi milik yang harus kita bagi-bagikan. Itulah keutamaan iman dan kekatolikan. Hidup ini berbagi karena dia berbuah. Hidup ini berbuah karena itu harus dibagi-bagikan buah-buahnya. Akhirnya Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih, marilah kita meyakinkan diri. Penampakan, kehormatan, nilai dan keutamaan Santa Perawan Maria itu tidak boleh seakan-akan hanya 2000 tahun yang lampau, sekarang juga. Hari ini mudah-mudahan berita sukacita mengenai keunggulan, keistimewaan dan kemuliaan Santa Perawan Maria itu memancar luas sampai di mana saja sendi-sendi kemuliaan itu dapat ditangkap. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.